Halo teman-teman, selamat datang di channel Toporoso, selamat datang di konten metode episode 1 atau metode meditasi episode 1. Untuk mengawali konten baru ini ya, kategori baru ini, aku akan memberikanmu sebuah metode, di mana metode ini itu bertugas untuk mengurai emosi, mengurai endapan emosi di tubuh. Ya. Nama metode ini adalah ketukan esoterik. Nah, nanti aku akan contohkan ya bagaimana ketukan esoterik ini dapat membantu kita untuk mengurai emosi. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, aku akan menjelaskan sedikit dulu tentang emosi ini. Kan kita sudah pernah ya menyaksikan banyak hal ya, karena kita sudah mempraktikkan. Aku anggap teman-teman di sini sudah mempraktikkan video-video praktik yang sudah Toporoso share sebelumnya. Nah, di dalam penyaksian-penyaksian teman-teman itu ada momen di mana emosi itu timbul. Nah, timbulnya emosi ini ketika disaksikan terus, itu kadang-kadang emosinya itu tidak mau mereda. Kadang-kadang malah memuncak atau bahkan tidak hilang. Kalau kita ibaratkan gerbong kereta seperti yang sudah kita bahas di video itu ya, indikator keberhasilan penyaksian, itu ya mirip seperti itu. Nah, cuma kalau di metode ini kita itu bisa mengurai emosi itu. Sehingga emosi itu tidak berlebihan muncul, tidak berlebihan membuat masalah di penyaksian yang sudah kita alami. Nah, biasanya teman-teman, emosi ini itu suka sembunyi. Sama kayak pikiran ya, emosi ini kayak suka sembunyi. Jadi dia itu ketika kita biasanya nih ketika kita menolak sesuatu, menolak emosi itu, tidak membiarkan emosi itu lewat atau gerbong emosi itu lewat, maka emosi itu akan mencari celah-celah di setiap anggota tubuh kita. Entah itu di persendian, entah itu di salah satu tulang, salah satu pembuluh darah, atau salah satu organ dan sebagainya. Jadi dia mengendap di situ, bersembunyi di situ. Ya, nah itulah kenapa banyak penyakit itu sebenarnya berasal dari emosi-emosi yang mengendap. Emosi yang mengendap tentunya emosi yang tidak netral atau tidak bisa kita terima. Ya bisa jadi kita anggap emosi negatif lah. Padahal emosi itu sebenarnya tidak ada negatif dan positif. Cuman emosi itu adanya ditolak atau diterima. Nah, emosi-emosi yang mengendap di tubuh-tubuh ini itu adalah emosi-emosi yang sudah kita tolak. Sehingga dia tidak bisa rilis, tidak bisa keluar. Yang pada dasarnya emosi itu akan terus bergerak. Pada dasarnya harusnya emosi itu terus bergerak, tapi kita hentikan gerakan itu dengan menolak itu. Atau dengan lari dari emosi itu. Sehingga emosi itu kayak mencari rumah di dalam organ-organ kita. Seperti itu. Nah, contohnya misalkan dulu itu, misalkan ya Prabu ya, dulu itu ada namanya Budi misalkan. Nah, Budi ini orangnya nyebelin dan seterusnya. Dia sampai minjem duit ke aku tapi dia tidak mengembalikan, tidak kunjung mengembalikan dan seterusnya. Waktu berlalu, semuanya berlalu, terus mungkin kejadiannya sudah kamu lupa, cuman ketika mengingat nama Budi, kamu jadi emosi. Walaupun kejadiannya sudah berlalu lama. Atau ketika misalkan ada mantan yang bernama Mawar gitu ya. Wes kejadiannya sudah berlalu, kamu sudah punya keluarga sendiri dan sebagainya. Cuman ketika mengingat nama Mawar, itu kamu jadi ada beberapa emosi yang timbul. Karena pada dasarnya kamu belum menerima seutuhnya Mawar dulu. Waktu kejadian patah hati itu. Kejadian apapun lah teman-teman. Baik itu kecewa, gelisah, patah hati, iri, cemburu, dan seterusnya. Ya, nah teknik ini cukup simpel teman-teman. Teknik ini tuh hanya membutuhkan tanganmu dan bayangan di dalam kepala. Ya, jadi tekniknya seperti ini. Kamu coba duduk diam aja.
Bukan bersila atau apa ya, terserah. Mau bersila mau enggak terserah. Yang penting duduk yang nyaman aja, cari tempat duduk atau di sofa atau di kursi. Jangan berbaring ya, paling enggak duduk aja. Nah, lalu coba rekonstruksi kejadian yang membuat kamu sakit hati. Atau rekonstruksi orang yang membuatmu sakit hati. Misalkan bayangkan kejadiannya sampai detail. Coba bayangkan dan coba bayangkan wajahnya kalau perlu. Ya. Nah, nanti teman-teman, ada reaksi di dalam tubuh. Ada reaksi di area tertentu di tubuhmu. Nah, kenapa kok ini bereaksi? Karena itu tadi, emosi itu mengendap di beberapa area tubuh, bersembunyi di beberapa area tubuh. Misal, ketika aku membayangkan wajah Budi ya, tiba-tiba ada semacam area yang entah itu ganjil di antara area lain. Nah, area ini tuh biasanya ganjilnya itu mungkin tiba-tiba kedutan misalkan. Atau tiba-tiba gatal, tiba-tiba panas, atau tiba-tiba dingin, atau tiba-tiba bergetar, merinding, dan seterusnya. Nah, itu amati area itu. Coba diamati di mana, di area di tubuhmu itu di mana yang mengalami keganjilan reaksi. Karena secara kondisi normal, ketika kita memikirkan sesuatu, tubuh itu biasa aja, tidak bereaksi. Nah, kenapa kok ini bereaksi? Maka berarti tandanya ada emosi yang bersembunyi di situ. Nah, misalkan ya, aku membayangkan Budi. Membayangkan Budi terus ternyata ada di leherku di sini ada semacam ketegangan nih. Nah, akhirnya ditepuk. Ini namanya ketukan esoterik ya, ditepuk sini. Tepuknya pakai telapak ini. Nah, sampai keganjilannya hilang. Sampai kedutannya atau rasa panasnya atau ketegangannya hilang. Ditepuk gini. Ya, bisa gini, bisa gini. Oke? Nah, setelah hilang, lepaskan tanganmu, lalu bayangkan lagi. Bayangkan lagi kejadiannya. Nah, biasanya teman-teman, karena emosi itu cukup pinter ya untuk bersembunyi, dia akan pindah. Dia akan pindah ke area tubuh lain. Misalkan, aku membayangkan Budi lagi nih. Dari leher ini tiba-tiba pindah ke area jantung nih, area dada. Agak sesek mas rasanya. Itu ditepuk-tepuk lagi. Nah gini. Gini ya. Jangan terlalu keras ya tepukannya. Ya yang penting kerasa aja. Kalau udah hilang keganjilan areanya, lalu tangannya dilepas, lalu bayangkan lagi, rekonstruksi lagi. Nanti dia akan pindah-pindah lagi nih. Tuh mas ternyata di sini di area belakang kepala, ditepuk-tepukkan lagi. Nah kayak gitu. Caranya seperti itu, diulangi-ulangi lagi sampai ketika kamu membayangkan sosoknya atau membayangkan kejadian yang membuatmu terluka, membuatmu macam-macam itu akan menjadi netral atau berkurang lah paling enggak. Nah, metode ini itu kalau saranku itu dilakukan secara rutin setiap hari. Kalau memang kamu ada endapan emosi yang sulit kamu maafkan, sulit kamu rilis dengan penyaksian. Karena kan kadang kan orang yang sudah lama menyimpan emosi terhadap sesuatu, entah itu ke orang tuanya, entah itu ke teman dekatnya, ke keluarganya, ke sahabatnya, macam-macam itu, biasanya kalau hanya melakukan teknik penyaksian itu kesulitan biasanya. Karena apa? Karena dia masih takut menyaksikan sisi gelap dirinya, sisi emosi yang dia simpan lama. Nah, itulah kenapa di sini aku menambahkan sebuah teknik metode untuk mengetuk area keganjilan di bagian tubuh tertentu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi apa urutannya ya? Apa urutannya? Yang pertama adalah duduk dengan nyaman dulu. Nggak perlu bersila pun nggak masalah. Nggak perlu sikap meditasi nggak masalah. Pokoknya yang nyaman aja. Duduk ya.
Duduk ya, jangan berdiri atau jangan tidur, duduk aja. Oke? Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, rekonstruksi kejadiannya atau rekonstruksi wajahnya. Bayangkan sedetail mungkin kejadian yang membuatmu sakit hati atau orang yang membuatmu sakit hati. Sedetail mungkin. Oke? Nah, terus langkah ketiga, amati area tubuh. Pasti ada semacam keganjilan. Entah itu keganjilannya itu berupa tiba-tiba ada ketegangan, ada kedutan, rasa gatal, memanas, dingin, atau macam-macam itu. Oke? Nah, langkah selanjutnya, tepuk dengan telapak tanganmu. Boleh telapak tangan kiri atau kanan boleh. Tapi biasanya aku menggunakan telapak tangan kanan. Tepuk-tepuk gini. Misalkan udah selesai, rekonstruksi lagi, misalkan pindah, tepuk lagi. Misalkan pindah di kaki, tepuk lagi kakinya. Pindah di punggung, tepuk punggungnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti dijamin itu akan berkurang. Paling enggak akan berkurang. Nah, kalau dilakukan rutin, itu lama-lama hilang. Karena apa teman-teman? Tepukan kita itu membuat emosi ini menyebar, merilis gitu loh. Yang awalnya itu kayak apa ya? Kayak semacam pipa gitu loh teman. Pipa yang buntu, yang banyak kotorannya, kita sogrok-sogrok ini. Kita tepuk-tepuk gini, kita sogrok-sogrok biar lancar. Ya toh. Nah, lancarnya pipa ini kan masih bawa kotoran ya. Nah, biasanya kotorannya itu mengendap ke organ lain, ke area tubuh lain. Akhirnya kita tepuk-tepuk lagi. Itu ya. Nah, banyak cerita keberhasilan tentang metode esoterik ini, ketukan esoterik ini. Banyak fobia yang sembuh, entah itu fobia ular, fobia kecoa, fobia macam-macam. Ada juga yang sembuh karena apa ya, dari penyakit-penyakit yang kronik, atau sembuh dari dendamnya di masa lalu, atau kebenciannya terhadap seseorang. Itu macam-macam testimoninya. Nah, cuman aku sarankan jangan fokus di testimoni ya. Seperti yang aku bahas waktu video indikator keberhasilan itu, yang ada 2 jenis orang itu. 2 jenis orang yang gagal dalam kesadaran itu, yaitu yang pertama adalah mengoleksi istilah, yang kedua adalah mendengarkan testimoni. Nah, coba kalian buat testimoni kalian sendiri. Jangan fokus ke testimoni orang lain. Jadi praktikan. Misalkan kalau memang ada emosi atau endapan emosi yang cukup sulit untuk disaksikan, itu terus muncul. Nah, coba pakai metode ini, ketukan esoterik. Oke? Nanti untuk caranya aku akan tulis di deskripsi ya, biar teman-teman bisa baca, nggak usah ngulang-ngulang video. Oke? Cukup itu aja untuk video metode episode 1 kali ini. Jadi metode ketukan esoterik ini menjadi pembuka untuk metode-metode lain yang akan aku bahas nanti di channel ini. Oke, selamat mempraktikkan, selamat mengurai emosi kalian dengan ketukan di beberapa area tubuh yang ganjil. Selamat istirahat dan selamat bersenang-senang.